Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Tina Agustin. Aku dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3A. Nah, di sini aku akan membahas tentang manajemen kurikulum pendidikan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berperan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kurikulum yang terencana, terarah, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan zaman. Kurikulum di sekolah bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tetapi juga mencakup seluruh pengalaman belajar yang dirancang untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. Namun, keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat bergantung pada bagaimana kurikulum tersebut dikelola. Nah, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama tentang pengertian manajemen kurikulum pendidikan, yang kedua tentang ruang lingkup, yang ketiga tentang prinsip-prinsipnya, yang keempat tentang fungsi dari manajemen kurikulum pendidikan, dan yang terakhir model pembelajaran manajemen kurikulum pendidikan di sekolah. Oke, di sini yang pertama ada apa sih manajemen kurikulum pendidikan itu? Manajemen kurikulum pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan serta pelaksanaan kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sederhananya, manajemen kurikulum merupakan upaya sistematis untuk mengatur segala aspek yang berkaitan dengan isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran agar sejalan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan masyarakat. Nah, di sini ada ruang lingkup dari manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama ada perencanaan kurikulum atau kurikulum planning. Merupakan tahap awal dalam manajemen kurikulum, mencakup penetapan visi, misi, tujuan pendidikan, serta penentuan kompetensi dasar, materi ajar, metode pembelajaran, serta sistem pembelajaran. Nah, tujuan dari tahap ini adalah memastikan kurikulum ini benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa, kondisi sosial masyarakat, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lalu di sini ada yang kedua yaitu pelaksanaan kurikulum atau kurikulum implementation. Pada tahap ini merupakan tahap penerapan kurikulum yang telah direncanakan dalam kegiatan belajar mengajar. Guru berperan aktif sebagai pelaksana utama yang menerjemahkan kurikulum ke dalam pembelajaran nyata. Nah, pembelajaran yang baik itu ditandai dengan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang variatif, serta penerapan pendekatan yang mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu pengorganisasian kurikulum atau kurikulum organizing. Nah, pada tahap ini menyangkut pengaturan struktur dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan kurikulum. Di sini ada contohnya, kepala sekolah bertugas mengkoordinasikan kegiatan. Nah, guru membentuk tim kurikulum. Lalu ada staf administrasi membantu dalam penyediaan data dan dokumen. Nah, dengan pengorganisasian yang baik, setiap elemen sekolah dapat bekerja secara sinergis dan efisien. Lalu di sini ada yang keempat yaitu evaluasi kurikulum atau kurikulum evaluation. Nah, dilakukan untuk menilai sejauh mana sih pelaksanaan kurikulum telah mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum agar lebih baik lagi gitu di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari manajemen kurikulum pendidikan. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Semua kegiatan harus dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal. Oke, yang ketiga di sini ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah maupun peserta didik. Jadi, dalam menyusun kurikulum ini tuh harus disesuaikan nih dengan karakteristik daerahnya terlebih dahulu, lalu dengan karakteristik peserta didiknya juga. Nah, selanjutnya ada yang keempat, prinsip kontinuitas. Pelaksanaan kurikulum harus berkesinambungan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Lalu yang kelima ada prinsip keseimbangan, menjaga proporsi antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotrik dari siswa. Lalu yang keenam ada prinsip partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam proses pengelolaan kurikulum. Lalu yang ketujuh ada prinsip akuntabilitas dan objektivitas. Semua keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan dan berdasarkan data yang memang valid. Di sini ada yang kedelapan, yaitu prinsip dinamika dan inovasi. Kurikulum harus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya nih, awalnya dalam kurikulum itu media pembelajarannya itu hanya melalui modul karena belum ada teknologi. Nah, seiring berjalannya waktu, karena teknologi kan sudah semakin canggih ya, jadi itu harus berkembang. Jadi media pembelajarannya kan bisa melalui YouTube atau
Google Form, kayak begitu. Lalu yang terakhir di sini ada prinsip keadilan dan inklusivitas, yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik tanpa diskriminasi. Lalu kita ke slide berikutnya. Di sini ada fungsi dari manajemen kurikulum pendidikan. Nah, fungsi utamanya ini adalah untuk mengatur seluruh proses penyelenggaraan kurikulum agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai tujuan pendidikan. Secara garis besar, fungsinya meliputi perencanaan. Nah, perencanaan ini menentukan arah, tujuan, dan isi kurikulum. Lalu ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan pembagian tugas. Lalu ada pelaksanaan, yaitu menerapkan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu ada pengawasan dan evaluasi, yaitu menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Serta ada pengembangan, yaitu memperbarui kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Kelima fungsi tersebut itu saling berkaitan untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, manajemen kurikulum berperan strategis dalam memastikan bahwa seluruh komponen pendidikan terkoordinasi secara sistematis demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oke, selanjutnya di sini ada model pembelajaran manajemen kurikulum pendidikan. Sebenarnya ada beberapa ya, cuma di sini saya mengambil 3. Yang pertama ada model sentralistik. Kurikulum disusun dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sekolah hanya bertugas melaksanakan kurikulum sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menjaga keseragaman standar pendidikan nasional. Lalu yang kedua ada model desentralistik. Pada model ini tuh memberikan kewenangan lebih luas kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya sesuai kebutuhan peserta didik dan potensi daerah. Sekolah memiliki kebebasan mengembangkan muatan lokal, metode pembelajaran, serta strategi evaluasinya. Oke, dan di sini ada yang terakhir yaitu model kolaboratif dan partisipatif. Nah, pada model ini tuh melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Model ini menjadikan kurikulum lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan yang bisa aku sampaikan kali ini. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa manajemen kurikulum pendidikan itu adalah proses yang sangat penting untuk menentukan arah dan kualitas pendidikan. Melalui manajemen yang baik, sekolah dapat memastikan kurikulum berjalan secara efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya manajemen kurikulum dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.